Selamat pagi, Salam. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Pagi Jemaat Sion Penajam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Tempat paling dalam. Bapak Ibu, dalam sebuah konseling, seseorang mengaku telah jatuh dalam dosa yang sangat parah. Akibat perbuatannya tersebut, ia merasa bahwa dosa-dosanya sudah tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Ia berkata kepada pendetanya, "Saya sudah jatuh sangat dalam, Pak Pendeta." Karena beranggapan bahwa Tuhan tidak mungkin mengampuninya lagi, orang ini jadi sangat tertuduh, jadi sangat minder, dan bahkan dia tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam menyelesaikan dosa-dosa manusia, Tuhan Yesus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah dan naik melebihi segala langit. Kalau kita perhatikan bacaan kita, kata paling bawah menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Jadi sudah paling dasarnya lagi, sudah mentok. Kejatuhan kita mungkin sangat parah. Dosa manusia mungkin sangat parah, sangat dalam. Tetapi Tuhan Yesus sudah mencapai tempat yang paling dalam untuk menyelesaikan dosa manusia. Artinya, tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan Yesus selesaikan. Tidak ada dosa manusia yang tidak bisa dihapuskan oleh Yesus. Kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebuah anugerah yang luar biasa. Dia mati satu kali untuk selama-lamanya menyelesaikan semua jenis dosa-dosa manusia di seluruh dunia ini. Jadi kita yang sudah dibasuh, sudah dibaharui, sudah dibersihkan oleh kematian Yesus di kayu salib, itu harus bersyukur kepada Allah. Karena kita terlahir kembali sebagai manusia yang baru di dunia ini. Nah, dalam Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus berkata bahwa ia mengarahkan pandangannya ke depan, melupakan apa yang di belakangnya, termasuk segala dosa-dosa dan kegagalan-kegagalannya pada masa yang lalu. Di situ Paulus mengakui bahwa dirinya adalah penganiaya jemaat, pembunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Paulus tidak mau mengarahkan pandangannya lagi pada betapa parahnya ia pada masa-masa yang lalu. Sebaliknya ia mengarahkan pandangannya pada betapa tingginya kasih karunia Allah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib. Saudara-saudara, pelajaran penting dari bacaan kita pada hari ini adalah
seberapa besar dosa-dosa kita, seberapa dalam dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat pada masa-masa yang lalu, jangan khawatir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni. Tuhan mampu membersihkan dosa-dosa kita itu. Tuhan mampu menggantikan dosa-dosa kita itu menjadi sebuah anugerah dalam hidup kita. Kuncinya hanya satu, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita merubah diri kita, membaharui diri kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Yesus. Nah, kalau ini kita lakukan Bapak Ibu, kita akan menjadi seperti Paulus yang selalu mengarahkan pandangannya ke depan untuk menyongsong sebuah era hidup yang baru, sebuah harapan yang pasti bahwa Allah akan memberikan tempat yang terbaik bagi kita ketika kita senantiasa berseru dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu akan dosa-dosa kita pada masa lalu, bahwa Allah sudah mengampuni dan akan mengampuni terus sepanjang kita mau berserah kepada Allah. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, semoga hati kami dibaharui, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu, semoga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Berkati seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini, semoga apa yang kami lakukan boleh berguna berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan berkati.